Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktunya sebentar. Izinkan saya mengganggu kesibukan Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya Paulus Agung Setiono, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri, akan melakukan kegiatan diseminasi untuk rekan sejawat. Pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar dan nantinya akan ada kebaikan dan keberkahan serta manfaat yang baik yang bisa kita terima dan kita dapatkan untuk nantinya bisa kita implementasikan ke pembelajaran kita di sekolah. Langsung saja nih Bapak Ibu, kita lanjut ke materi inti. Baik Bapak Ibu, tujuan kegiatan ini yaitu untuk menumbuhkan karakter baik peserta didik melalui pembiasaan perilaku. Yang kedua, membangkitkan motivasi intrinsik atau kesadaran dalam diri peserta didik dalam bertingkah laku. Jadi ini nanti lebih ke pemahaman peserta didik dari dalam diri mereka sendiri. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan peserta didik untuk mempromosikan perilaku yang baik. Artinya nanti peserta didik dapat mengimplementasikan budaya baik itu yang nantinya akan mereka promosikan atau mereka sebarluaskan kepada khalayak. Yang keempat, guru berperan aktif membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang baik di sekolah. Jadi tidak hanya pada tataran teori, jadi Bapak Ibu guru nanti bisa mempraktikkannya kepada para murid supaya para murid itu nanti terbentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh, dengan memberikan teladan kepada para siswa secara langsung. Untuk tolok ukurnya, mohon maaf saya salah mengetikkan, mestinya itu tolok ukur, jadi bukan tolak ukur ya Bapak Ibu. Untuk tolok ukurnya yaitu pertama, terwujudnya sekolah yang berpihak pada peserta didik. Jadi peserta didik harus kita artinya perlu kita perhatikan kebutuhannya apa supaya mereka mempunyai kebahagiaan atau minat untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua, terwujudnya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Berikutnya, tumbuhnya perilaku atau karakter yang mulia pada peserta didik. Jadi yang utama, poin utama adalah tumbuhnya perilaku atau karakter yang nantinya bisa terimplementasikan kepada para peserta didik. Yang terakhir, terwujudnya posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menyikapi suatu tindakan undisipliner. Jadi kontrol guru yang paling utama itu nantinya sebagai manajer, dan guru nanti bisa menyikapi ketika terjadi tindakan undisipliner. Berikutnya, dukungan yang dibutuhkan ketika Bapak Ibu guru nanti ingin mengimplementasikan budaya baik di sekolah. Yang pertama tentunya dari peran yang paling penting, yang paling sentral adalah posisi kepala sekolah, di mana Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah yang mestinya mempunyai peran sentral dalam manajemen sekolah harus memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu guru. Yang kedua, rekan sejawat. Meskipun posisinya memang di bawah kepala sekolah, namun posisi rekan sejawat ini tidak kalah penting
karena semuanya akan saling mendukung, saling menyokong untuk dapat memperlancar kegiatan kita. Yang ketiga yaitu guru kelas. Lalu yang keempat, peserta didik itu sendiri sebagai yang nantinya sebagai objek dan subjek dari yang akan kita terapkan. Lalu yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu peran dari wali murid. Meskipun kelihatannya tidak begitu primer, namun wali murid di sini mestinya mempunyai peran yang juga sangat penting, karena ketika kita menelisik lebih jauh bahwa peran pendidik di sekolah itu saya gambarkan cuma sekitar berapa jam ya Bapak Ibu, dari jam 7 pagi paling nanti sekitar jam 1 kita sudah berpisah dengan murid-murid, dan nanti yang peran sentralnya ketika murid itu kembali ke orang tua, dan waktu yang paling banyak ketika murid-murid itu berada di peran dengan orang tuanya. Jadi orang tua mengambil bagian yang sangat vital, yang sangat penting untuk mewujudkan pembelajaran. Jadi kita tidak bisa melupakan peran wali murid. Nah, apa itu budaya positif Bapak Ibu? Akan kami terangkan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Nilai universal itu yaitu nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma ini bisa kita lihat di sini. Stimulus respon ada dua yang kita jabarkan, yaitu pertama teori kontrol dan berikutnya teori 3 motivasi perilaku manusia. Nah, tujuan budaya positif adalah menanamkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik akan berdampak dalam jangka panjang dan tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi dampaknya tidak cuma secara singkat, namun ini secara jangka panjang. Anak akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi goalsnya nanti anak-anak itu perlu satu finish yang mereka capai, yaitu mencapai tujuan yang mulia. Nah, di sini ada 4 konten positif yang perlu kita pahami. Konten budaya positif yang akan kita terapkan. Yang pertama, kesepakatan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga adalah pembiasaan. Dan yang keempat adalah posisi kontrol guru. Yang pertama nanti kita akan membuat kesepakatan kelas, yang berikutnya akan berkembang menjadi sebuah keyakinan kelas. Lalu yang ketiga akan menjadi sebuah kebiasaan atau pembiasaan. Nah, ketika itu menjadi sebuah pembiasaan, maka akan menjadi budaya. Dan terakhir adalah posisi kontrol guru. Mestinya guru juga ikut berpartisipasi untuk mengontrol setiap konten budaya positif yang ada. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ini tentang kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas Bapak Ibu? Di sini akan saya terangkan bahwa kesepakatan kelas itu merupakan aturan-aturan untuk membantu guru dan peserta didik bersama-sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nah, di sini perlu kita garis bawahi yang efektif. Jadi kegiatannya tidak terlalu kemana-mana, maksudnya dalam artian bisa lebih efektif. Kesepakatan kelas harus dibuat bersama-sama antara guru dan peserta didik. Jadi tidak seperti aturan, namun kesepakatan kelas harus dua arah, antara guru dan murid harus
duduk bersama untuk menyepakati sebuah kesepakatan kelas. Jadi nantinya ada kesepahaman dua pihak yang nanti akan diterapkan dalam kelas. Perubahannya, peraturan atau tata tertib kelas. Peraturan atau tata tertib kelas ini bersifat satu arah, itu yang saya sampaikan tadi. Lalu kesepakatan kelas ini yang membedakan ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu membangkitkan kesadaran intrinsik atau kesadaran dari dalam peserta murid itu sendiri. Kesepakatan kelas tidak perlu memuat banyak agar peserta didik dapat fokus menerapkan dan meyakininya. Jadi kalau kita terlalu banyak, kalau bahasa Jawa itu nanti akan gerambiang, kokean sing disepakati. Mengikuti jalannya pelajaran dengan tertib. Jadi itu nanti goalsnya atau yang akan kita tuju atau kita cita-citakan adalah ketika para peserta didik ini mengikuti jalannya pelajaran dengan tertib. Nah, yang berikutnya adalah menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, itu adalah contoh-contoh kesepakatan kelas. Berikutnya ini kita ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu memuat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu itu ingin mencapai tujuan yang mulia. Yang seperti dikatakan Diana Gosen tahun 1998, beliau menemukan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik mereka akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini akan saya sampaikan contoh nilai-nilai kebajikan. Itu ada tanggung jawab, mandiri, beriman, gotong royong, toleransi, empati, kesopanan dan lain-lain. Itu semua merupakan contoh nilai-nilai kebajikan. Berikutnya contoh keyakinan kelas, yaitu mengikuti jalannya pelajaran dengan tertib. Itu merupakan budaya ketertiban. Lalu menjaga kebersihan kelas dan sekolah, itu merupakan nilai kebajikan tanggung jawab. Itu tadi contoh-contoh keyakinan kelas. Lalu kesepakatan kelas yang sudah terbentuk dapat dijadikan kesepakatan kelas. Jadi urutannya seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita sudah melakukan kesepakatan kelas, nanti arahnya kita akan menjadikan kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Lanjut nih Bapak Ibu. Berikutnya kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini kebetulan saya mengampu kelas 5. Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama saya melakukan tanya atau menanyai murid tentang pendapat mereka. Yang kedua, mengambil kesimpulan dari ide murid. Yang ketiga, mengubah ide menjadi kesepakatan atau keyakinan. Jadi ide-ide yang mereka utarakan tadi kita buat menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah menuliskan kesepakatan kelas tadi. Jadi kita perlu merekam kesepakatan kelas yang sudah murid-murid kita utarakan, yaitu kita bisa menulisnya di papan tulis. Kemudian masing-masing murid memilih kesepakatan kelas yang dibuat. Masing-masing anak memilih satu dan dijadikan untuk keyakinan kelas. Jadi ide-ide yang sudah mereka utarakan yang banyak tadi kita pilih yang baik. Jadi tidak perlu banyak-banyak,
kita memilih yang sekiranya relevan dan baik untuk kita terapkan di kelas kita. Berikutnya, para murid menempelkan keyakinan kelas yang telah ditulis di kertas untuk disepakati bersama-sama. Jadi awal tadi kita bisa membagikan sticky note kepada murid-murid kita, kertas yang nantinya mereka akan menuliskan, lalu bisa dibagikan, bisa ditempelkan di papan tulis seperti di contoh gambar yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu. Lalu hasil keyakinan kelas dapat kita pajang atau kita buat semenarik mungkin supaya para siswa dapat melihat itu setiap kali mereka di dalam kelas. Nah, ini kita lanjut ke pembiasaan perilaku yang ketiga nih. Pertama, budaya 5S. Apa itu budaya 5S, Bapak Ibu? S pertama itu adalah senyum. Seburuk-buruknya kita atau seberat-beratnya permasalahan kita di rumah, sebisa mungkin jangan dibawa ke sekolah. Artinya kita perlu menjadi aktor atau aktris di sekolah itu, kita bisa tetap bisa acting menjadi orang yang ceria, bisa menjadi orang yang periang meskipun beban hidup kita atau permasalahan kita berat di rumah. Ketika kita tampil di sekolah, kita harus menampilkan wajah yang ceria, wajah yang selalu penuh senyum kepada para murid. Nah, itu bisa kita berikan atau kita bisa teladankan kepada para murid supaya murid-murid juga berperilaku sama dengan kita, agar para murid nanti bisa meniru kita, meniru perilaku kita, dan mereka akhirnya juga ikut membudayakan senyum. Yang kedua, santun. Para murid perlu kita teladani untuk selalu santun ketika mereka berhadapan atau dihadapkan dengan orang yang lebih tua. Yang ketiga adalah sapa. Mereka perlu membiasakan diri untuk selalu menyapa kepada orang lain. Kalau bahasa Jawanya membiasakan grapiak sumana gitu. Yang keempat, salam. Sedangkan yang kelima, sopan. Harus berperilaku sopan kepada semua teman, kepada Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah. Yang berikutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Nah, ini perlu kita sampaikan bahwa di sini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam dan sebagainya itu. Nah, ini yang merupakan keyakinan kelas. Kita bisa tahu yang saya beri warna putih itu, yaitu bisa kami bacakan nih. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi antara guru dan murid itu perlu kasih sayang, bukan artinya kasih sayang sebagai pacar, bukan, tapi ini sebagai orang tua atau teman yang menyayangi sesamanya. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Nah, ini kata semangatnya sengaja ditebalkan atau diberi warna lain supaya untuk menggarisbawahi apa yang akan kita capai. Kemudian yang C, kami murid peduli dengan teman-teman. Nah, budaya ini perlu kita tanamkan kepada para murid supaya teman-teman itu saling menghargai. Nah, Bapak Ibu, di sini perlu kita bedah satu persatu, apa itu peraturan, apa itu keyakinan kelas. Yang akan kita bahas yang pertama itu tentang peraturan. Satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira itu nilai kebajikannya apa, Bapak Ibu? Disiplin. Disiplin, Pak Edwin. Ada yang lain? Tertib. Coba kita, oke, kita buka. Betul. Jawabannya tanggung jawab dan disiplin. Lalu yang kedua,
dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Coba kita cari jawabannya. Iya, menghormati orang lain, benar sekali. Kemudian kita lanjut yang nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Disiplin, menghargai orang lain. Kita cari tahu jawabannya. Iya betul, menghormati orang lain itu yang nilai kebajikannya. Lalu yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Itu peraturan. Lalu nilai kebajikannya apa kira-kira? Coba kita buka jawabannya, apa benar menghormati orang lain. Nah betul, itu merupakan keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian poin kelima, dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira apa? Kesehatan. Ada jawaban lain? Keselamatan. Coba kita cari jawabannya. Ya betul sekali, itu tentang kesehatan dan keselamatan. Lalu yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Kira-kira apa Bapak Ibu? Disiplin, kesabaran, tertib. Coba kita cari tahu jawabannya. Ya, menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian kita lanjut ke nomor 7, kita menggunakan masker. Keselamatan, menjaga kesehatan. Mari kita buka jawabannya. Ya betul, kesehatan dan keselamatan. Lalu yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Apa yang kira-kira terakhir Bapak Ibu? Keselamatan. Coba kita apa? Ketertiban, kedisiplinan. Mari kita buka. Ya, keselamatan dan keamanan. Betul sekali Bapak Ibu. Kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, ini yang keempat, kita perlu mengetahui posisi kontrol guru sebagai dalang. Kita itu kalau di sekolah sebenarnya dalang. Kita harus tahu posisi kontrol kita di hadapan para siswa itu seperti apa. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Apa penjelasannya? Penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi hukuman fisik itu berupa mungkin kita mencambuk atau ngaplak cara Jawa ini. Lalu secara verbal itu bahasa kita bisa menghardik siswa kita, bahasa Jawa ini ngetak-ngetak. Itu merupakan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Jadi itu tujuannya memang untuk menekan murid. Berikutnya, pembuat merasa bersalah, yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tujuannya apa? Supaya perasaan para siswa itu bisa dibuat bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Itu tujuannya. Yang ketiga, teman. Menjadi fungsi yang ketiga sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena posisinya sebagai teman, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu adalah perkataan yang bisa mempengaruhi murid. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Yang keempat, sebagai pemantau, yaitu memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau menegakkan peraturan-peraturan dan konsekuensi atau sanksi. Jadi ketika kita ada aturan, kita sebagai
pemantau atau pengawas. Nah, kita yang menegakkan konsekuensi atau memberikan sanksi. Yang kelima, ini yang paling baik menurut saya Bapak Ibu, posisi kontrol guru menjadi seorang manajer. Manajer itu artinya memanage, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mereka bersama-sama, jadi kita melakukan sesuatu bersama-sama dengan murid, saling melakukan, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tidak menitik beratkan pada kita saling bekerja sama untuk bisa menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Oke, yang berikutnya 5 posisi kontrol. Ini nanti saya kirimkan slide ini, materi ini ke Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu perlu atau bisa melihatnya. Yang pertama itu nanti motivasinya itu guru berbuat, guru berkata, dan hasilnya apa, kaitan dengan dunia berkualitasnya apa, itu nanti Bapak Ibu guru bisa menyimak di situ. Yang berikutnya adalah identitas gagal dan identitas berhasil, nanti bisa ditampilkan di sini. Ini sebagai penghukum, ini sebagai pembuat rasa bersalah. Berikutnya Bapak Ibu guru sebagai kontrol, sebagai teman, sebagai pemantau, dan ini identitas keberhasilan atau kesuksesan sebagai kontrol diri. Bapak Ibu guru sebagai manajer. Nanti poin-poin ini saya sampaikan lewat saya kirimkan saja supaya kita bisa lebih paham materi yang ini. Selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Sebagai guru, seperti yang saya katakan tadi, yang paling baik posisi seorang guru adalah kontrol manager atau menerapkan segitiga restitusi. Nah, seperti digambarkan di sini, segitiga restitusi yaitu ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas. Nah, ini contoh-contoh ketika kita melakukan segitiga restitusi, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan menanyakan keyakinan kepada para murid. Lalu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu merupakan tindakan untuk menstabilkan identitas. Lalu kita ke validasi tindakan yang salah. Meskipun para murid kita melakukan kesalahan, namun kita perlu memvalidasi tindakan itu. Dengan apa? Ini kalimatnya saya bacakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di segitiga bagian dalam ini ada validasi kebutuhan. Berikutnya yang sebelah kanan menanyakan keyakinan, dan ini menstabilkan identitas. Itu tadi adalah tindakan kita melakukan segitiga restitusi. Ini contoh hukuman dan konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Yang pertama hukuman, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah, konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukumannya membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, itu nanti bisa membekas.
Namun konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman namun dalam jangka waktu yang pendek. Jadi akibatnya itu lebih, terdampaknya itu lebih pendek. Yang ketiga, yang merupakan dampak dari hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Jadi anak akan tidak senang ketika dia didisiplinkan. Namun konsekuensi justru anak menghargai kedisiplinan. Hukuman akibatnya menjadi paksaan, konsekuensi menjadi stimulus atau rangsangan dan merupakan menjadi tanggapan. Yang berikutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi nanti bisa jadi ini justru akan membentuk karakter anak yang bisa berbohong atau pandai berbohong. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman bisa membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi mengakibatkan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini sifatnya lebih pendek. Jadi kira-kira kalau Bapak Ibu sudah melihat ini, kalau Bapak Ibu memilih hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, terima kasih. Kita memilih konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini tindakan guru. Langsung saja ya, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini tentunya hukuman. Ini contoh-contohnya. Nah, murid diminta untuk push up, itu hukuman. Nah, ini contoh konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu merupakan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi juga. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, nah itu konsekuensi. Itu identitas gagal atau hukuman, dan identitas sukses bisa kita baca di sini. Hukuman itu nanti sifatnya negatif Bapak Ibu, sedangkan konsekuensi itu lebih bersifat netral. Sedangkan untuk restitusi itu yang paling baik, nanti justru akan menimbulkan dampak yang lebih positif. Jadi kalau kita paparkan dan kita pilih, tentunya kita akan mempraktekkan yang restitusi karena dampaknya lebih positif. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika mereka salah, mereka lebih bisa diterima di kelompoknya lagi, namun kembali dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, atau tujuan mereka, atau tujuan terakhir mereka adalah menjadi orang dengan karakter yang mulia. Itu merupakan tujuan yang mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Prinsip ini yang pernah dicetuskan oleh Gosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, jadi tidak memaksa. Yang keempat, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, jadi karakter yang lebih diutamakan untuk dibangun. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang di garis di bawah ini adalah fokusnya mencari solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika murid itu merasa terbuang dari kelompoknya, ketika merasa bersalah, dia bisa diambil kembali atau kembali ke dalam kelompoknya, namun dalam keadaan karakternya lebih kuat. Berikutnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini merupakan tindakan untuk menstabilkan identitas. Contohnya ini, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, ini untuk mencari solusi. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh untuk contoh-contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Berikutnya, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Ini merupakan validasi kebutuhan. Ini contoh kalimatnya Bapak Ibu. Guru berkata, kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, itu tadi contoh-contoh kalimat untuk validasi kebutuhan. Berikutnya, ini untuk menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini tujuannya untuk memagari siswa ketika dia melakukan interaksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu tadi contoh-contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan, Nah, berikutnya dari bagian ini kita dapat melihat kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima.
Berikutnya adalah kebutuhan dasar untuk penguasaan. Berikutnya adalah kebebasan. Yang berikutnya kesenangan, dan yang terakhir adalah untuk itu semua merupakan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ini ada kuis Bapak Ibu. Ini untuk mereview singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang sudah saya paparkan tadi. Nah, ini ada soal. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya salah apa betul kira-kira? Salah. Mari kita coba lihat apakah jawabannya. Iya, betul, salah. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, bukan itu salah. Jadi merupakan hal yang berbeda. Pertanyaan kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Pertanyaannya itu jawabannya apa kira-kira Bapak Ibu? Betul apa salah? Betul. Betul, mari kita lihat jawabannya. Iya, betul. Nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Mari kita simak semuanya. Nah, menggunakan helm saat mengendarai motor itu merupakan nilai kebajikan keselamatan, sedangkan membuang sampah pada tempatnya itu menjaga kebersihan. Yang terakhir, dilarang menggunakan kata-kata kasar itu adalah selalu bersikap positif atau hormat. Ini coba kita urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Langsung saja kita urutkan. Itu nomor 1, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Lalu yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini kuis berikutnya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mari kita sebutkan, langsung saja kita lihat jawabannya apa. Yang pertama tadi adalah kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebenaran. Kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Sedangkan yang kelima, bertahan hidup. Kesenangan itu merupakan kebutuhan untuk merasa senang, sedangkan cinta dan kasih sayang itu kebutuhan untuk diterima atau memberi dan menerima kasih sayang dan berkoneksi. Sedangkan kebebasan itu untuk kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Yang keempat, penguasaan adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi dan diakui. Sedangkan bertahan hidup yaitu kebutuhan fisiologi, antara lain rasa lapar dan lain-lain, serta psikologis atau rasa aman. Nah, ini ada 3 tahap dalam melakukan restitusi. Coba kita lihat. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, urutannya yaitu menstabilkan identitas dulu, lalu validasi tindakan yang salah,
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di pertama, kedua, ketiga. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga pemaparan saya ini menjadi bisa kita pahami bersama-sama, dan semoga apa yang sudah saya paparkan bisa menjadi manfaat untuk Bapak Ibu yang nantinya bisa kita implementasikan dalam dunia pendidikan, lebih-lebih kepada pendidikan kita di sekolah kita masing-masing. Banyak salah kata, banyak kekurangan, mohon dimaafkan, dan semoga kegiatan hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin yang kita pelajari adalah tentang Pak Darman dan Pak Darwin. Bentar ya. Dian, kenapa telat? Dan dulu. Duduk dulu, nanti Dian ikut Pak Guru ke kantor. Ada yang ingin Pak Guru bicarakan dulu ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Selamat siang, Brian. Siang, Pak. Tahu tidak kamu dipanggil Pak Guru ke sini? Tahu, Pak, karena saya datang terlambat. Menurut kamu, datang terlambat itu termasuk kesalahan apa tidak, Brian? Iya, Pak. Datang terlambat itu adalah kesalahan saya, Pak. Oke, Pak Agung juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Sekarang, mari kita selesaikan permasalahan kamu ini bersama-sama ya. Baik, Pak. Kamu tentunya punya alasan mengapa datang terlambat ke sekolah. Iya, Pak, karena saya tadi malam menonton sepak bola sampai larut malam di TV. Loh, Brian, apakah orang tuamu tidak menasihatimu kok kamu sampai menonton sepak bola sampai larut malam? Lagian kan ada siaran ulang. Sebenarnya ibu saya sudah mengingatkan saya, Pak. Tapi kalau tidak menyaksikan secara live tidak seru, Pak. Menonton sepak bola itu memang sangat mengasihkan, Brian. Tapi kalau sampai larut malam itu kan akan merugikan kamu, merugikan kita juga, kita semua. Lalu, ingatkah Brian tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal semester kita yang dulu? Masih, Pak. Datang tepat waktu dan melakukan tiket kelas supaya kelas bersih. Nah, sekarang Brian, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya tidak akan menonton sepak bola sampai larut malam lagi, Pak, supaya tidak datang terlambat lagi, Pak. Ini Brian, Pak Agung berharap kamu tidak melakukan kesalahan itu lagi, tidak mengulangi kesalahan itu lagi, dan bisa menyelesaikan permasalahan itu, dan kamu bisa mengatasi masalah ini ya, Brian. Baik, Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, tolong kesini sebentar, Nak. Pak Guru ingin bicara denganmu sebentar. Pak Guru ingin bicara ke kantor sebentar. Mari kita ke kantor. Ya, Pak. Renata, tadi kamu melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Iya, Pak, saya melakukan. Baik, Ren. Apa coba? Tolong sebutkan. Maaf, Pak, saya tadi membuang sampah sembarangan di halaman sekolah. Kira-kira apa alasan Renata tadi membuang sampah sembarangan? Karena tadi saya tergesa-gesa masuk ke kelas, Pak. Pak Guru yakin kamu sudah paham bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, sekarang Renata, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Saya akan memungut dan membuang sampah kepada tempatnya, Pak. Baik, Pak Guru.
Terima kasih Renata, kamu sudah berniat baik mau memperbaiki kesalahanmu itu, dan Pak Guru harap kamu tidak akan mengulangi kesalahanmu itu lagi. Pak Guru sekarang pengen tanya Renata, apa dampaknya jika kita melakukan kesalahan yaitu membuang sampah sembarangan secara terus-menerus? Menurut saya lingkungan akan kotor dan saya merasa tidak nyaman. Baiklah Renata, membuang sampah di tempatnya itu adalah budaya positif yang terus harus kita kembangkan di sekolah kita. Pak Guru sekarang ingin bertanya, apakah Renata bersedia menjadi teladan dan contoh bagi teman-teman sekolah supaya budaya positif di sekolah kita terus bisa kita laksanakan? Ya Pak, saya bersedia. Baik Renata, terima kasih. Sekarang silakan sampah yang kamu buang tadi silakan dipungut dan dibuang di tempat sampah ya. Baik Pak, terima kasih.